pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh.
ayat yang 13. Semoga firman Tuhan ini menjadi penghiburan buat kita. Firman Tuhan Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari cerita mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita berbahagia karena kita memiliki pengharapan. Natua Dr. Hermanus Bauo, MSI, adalah bagian dari orang-orang yang mati dalam Tuhan dan segala perbuatan beliau menyertai beliau. DP wireless terkonek orange dan hijau. Ada kebangkitan Maranatha ketika Yesus datang yang kedua kali, kita dapat menjumpai almarhum yang tengah beristirahat untuk sementara ini dari jerih mautnya dan akan menyambut kedatangan Tuhan dengan kebangkitan dan kehidupan yang datangnya dari Yesus Kristus saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, Engkaulah yang menciptakan tanah di mana kami berpijak saat ini. Tanah Kepala sekolah, pegawai dari TK, SD, SMP, SMA, Unpad, air mendidih yang sudah dipanas, di hujan, dibiarkan. Itu adalah patung siswa SMP Negeri. Air mataku jadi bermata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi bermata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi bermata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi bermata. Kalau melihat kembali perjalanan dari Bapak Dr. Hermanus Bauo MSI ini di SMP Negeri 1 Manado, yang telah banyak menorehkan prestasi-prestasinya, juga tidak dapat dilepaskan dengan peran dari keluarga besar
Hermanus Nowo Tumengkong. Artinya ibu juga begitu banyak jasa dan anak-anak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak atas segala yang sudah diberikan terhadap dunia pendidikan, lebih khusus di SMP Negeri 1 Manado, kepada keluarga yang ditinggalkan. Kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga akan menyerahkan tanda kasih diakonia dari teman-teman Kambowo yang kami sudah masuk dalam masa purna tugas. Kiranya ini dapat diterima dan apa yang kami berikan jangan dilihat dari nilainya, tetapi itu merupakan bentuk keikatan kami selama bertugas di SMP Negeri 1 Manado. Silakan Ibu Dirjen untuk menyerahkan tersebut. Ambil gambar ini balas bisa dilihat. Oh siap. Ya, oke. Ya, oke. Oke, terima kasih. Bro, boleh. Ke sini dulu ya, kamera. Tuh, boleh. Oke. Apa lagi? Ini dia pengurus sudah musik. Acara pemakaman pada siang hari ini, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara di siang hari ini. Mari kita
berdoa. Anda berkumpul di sini, kami juga percaya semua atas tuntunan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Maka saat ini kami memohon dengan segala kerendahan hati, berkenanlah Engkau hadir di sini, pemahaman dari almarhum Bapak Penatua Dr. Hermanus Bawo MSI. Sebab sesungguhnya kami mengimani, tanpa Engkau kami tidak akan menikmati sukacita manakala kami hendak beribadah. Dan karena itu kami taruhkan seluruh rangkaian acara di siang hari ini Takut menghadapi hidup ini.
aku pun lenyap, asa jiwaku pulang padamu ilham. Sebagai Ketua Pria Kaum Bapa Wilayah Bitung 12.
bila tiba di seberang. Hari sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Hidup kita manusia seperti bunga berkembang, bila panas menerpa akan layulah segera. Hari sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Damai di hati, terpujilah Kristus. Rasul Paulus pernah berucap, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Sudah sempurna itu tuh. Sudah. Acara ibadah pemakaman dari suami, papa, opa, saudara terkasih Penatua Dr. Hermanus Bawo MSI di keluarga Bawo Tumengkol hari ini, Jumat 23 September tahun 2022 dimulai. Dengan iman kita, marilah kita mengikuti acara pemakaman saat ini, dan karena itu sambil mengangkat puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan ini, Badan Pekerja Majelis Wilayah Bitung 12, selamat datang kepada pemerintah daerah Kota Bitung yang sudah ada. Bahkan selamat datang untuk kita sekalian, pelayat duka yang terpanggil oleh kuasa Roh Kudus menyambut kehadiran kita semua. Selamat datang dan selamat kita mengikuti acara selanjutnya.
akan mengikuti acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Terhayati riwayat keluarga Dr. Hermanus Bowo MSI adalah anak pertama dari pasangan suami istri. Nama ayah Martinus Lawrence Bowo dan nama ibu Yuswini Pakodi membentuk keluarga Bowo Pakodi. Dr. Hermanus Bowo MSI memiliki 5 saudara kandung, masing-masing 1 Ekman Robi Bowo, menikah dengan Juliana Areros almarhumah, dikaruniai 2 orang anak, pertama Stevi Bowo dan kedua Owi Nono. Kedua John Mayer Bowo, menikah dengan Heni Ampobus, dikaruniai 5 orang anak, pertama Gary Bowo, kedua Marcel Bowo, ketiga Richard Bowo, keempat Giska Bowo, kelima Gisel Bowo. Ketiga, Herminses Nelly Bowo almarhumah, menikah dengan Yud Manumpil, dikaruniai 2 orang anak, pertama Yudhistira Manumpil dan kedua Brian Manumpil. Keempat, Helserina Bowo, menikah dengan Matilende Dolompaha, dikaruniai 1 orang anak, Christine Wulandari Dolompaha. Kelima, Susi Heti Budiman almarhumah, saudara seibu. Dr. Hermanus Bowo MSI menikah dengan Ibu Adolfina Tumengkol pada 8 September 1983, dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama, Karinda Dr. Patrick Smiando Bowo SEMPD, menikah dengan Cynthia Kalele SPD, membentuk keluarga Bowo Kalele. Dikaruniai 3 orang anak, pertama Febrilia Bowo, kedua Velopexia Bowo, ketiga Patricia Bowo. Anak kedua Adelaida Sidneyanti Bowo. Riwayat pendidikan dan pekerjaan. Yang pertama, riwayat kepangkatan. 1. Pengatur muda golongan 2B CPNS tahun 1982. 2. Pengatur muda tingkat 1 golongan 2B tahun 1983. 3. Pengatur golongan 2C tahun 1986. 4. Penata muda golongan 3A tahun 1989. 5. Penata muda tingkat 1 golongan 3B tahun 1991. 6. Penata golongan 3C tahun 1993. 7. Penata tingkat 1 golongan 3D tahun 1995. 8. Pembina golongan 4A tahun 1997. 9. Pembina tingkat 1 golongan 4B tahun 2004. 11. Pembina utama muda golongan 4D tahun 2008. 12. Pembina utama golongan 4E tahun 2011. Yang kedua, riwayat jabatan dan pekerjaan. 1. Guru SMA Negeri Bitung tahun 1982. 2. Wakil Kepala SMA PGRI Bitung tahun 1982. 3. Wakil Kepala SMA Negeri atau SMA Negeri 2 Bitung tahun 1991. 4. Kepala SMP Negeri Pakusungan tahun 1994. 5. Kepala SMP Negeri 1 Manado tahun 1999. 6. Pengawas Sekolah Dinas Diknas Kota Manado tahun 2005. 7. Pengawas Sekolah Dinas Diknas Kota Bitung tahun 2006. 8. Guru SMA Negeri 1 Bitung tahun 2006. 9. Kepala SMA Negeri 2 Bitung tahun 2006.
10. Korwas Dipora Kota Bitung tahun 2012. 11. Koordinator Akademi Komunitas Logistik Negeri Bitung atau BLCC tahun 2014 sampai 2017. 12. Penasehat Akademi Komunitas Logistik Negeri Bitung atau BLCC dari tahun 17 sampai dengan saat ini. 13. Pengawas Sekolah SMA Provinsi Sulut tahun 2017. 14. Korwas Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut tahun 2018. 15. Fasilitator Program Sekolah Penggerak Tingkat PAUD TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB tahun 2022. Yang ketiga Pendidikan Umum. 1. SD Negeri 19 Manado tahun 1971. 2. SMEP Negeri Manado tahun 1974. 3. SMEA Negeri Manado tahun 1977. 4. Sarjana Muda Pendidikan IKIP Manado tahun 1981. 5. Sarjana Pendidikan IKIP Manado tahun 1988. 6. Pasca Sarjana Unsrat Manado tahun 2001. 7. Dr. S3 Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Yang keempat, diklat narasumber. 1. Workshop Pengelola Program CI atau BI Jakarta tahun 2010. 2. Workshop Pengelola Program Anak Berbakat Istimewa Bogor tahun 2011. 3. Sinkronisasi Program Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Jakarta tahun 2012. Yang keempat, Workshop Pembangunan Kurikulum Nasional Jakarta tahun 2013. 5. Pelatihan Tenaga Kependidikan Jakarta tahun 2014. 6. Pelatihan Kurikulum 2013 khusus untuk pengawas Jakarta tahun 2015. 7. Pelatihan pengawas Sekolah Abad 21 Bogor tahun 2016. 8. Pertukaran pengawas Timur dan Barat Bogor Pati Jateng tahun 2017. 9. Penguatan pengawas sekolah Jakarta tahun 2018. 10. Pelatihan Narsun Penguatan Kepala Sekolah Jakarta tahun 2019. 11. Bimtek Pelatih Ahli Sekolah Penggerak Jakarta tahun 2021. 12. Bimtek Narsum Calon Fasilitator Sekolah Penggerak Jakarta tahun 2021. 13. Bimtek Narsum Pengawas Sekolah Penggerak Jakarta tahun 2022. Yang kelima, pertemuan ilmiah, simposium, seminar, dan konferensi. Yang pertama, penataran bidang studi keterampilan jasa komputer peran penatar tahun 1993. 2. Seminar pendidikan agama Kristen dan pluralisme peran moderator tahun 1994. 3. Seminar muluk kurikulum pendidikan dasar peran peserta tahun 1995. 4. Seminar pentingnya supervisi kelas oleh kepala sekolah peran peserta tahun 1995. 5. Rakor SMP kecil dan SMP terbuka peran narasumber tahun 1995. 6. Efektivitas pengelolaan belajar mengajar SMP terbuka peran penatar tahun 1996. 7. Pelatihan pengelola SMP terbuka peran instruktur tahun 1996. 8. Pelatihan orientasi pengelolaan SMP terbuka peran
peran penatar tahun 1997. 9. Seminar Action Research, peran peneliti tahun 1999. Ke-10 Seminar Action Research, peran kolaborator tahun 1999. 11. Seminar Pemerintah Daerah dan Pertimbangan Keuangan Daerah antara pemerintah pusat dan daerah, peran peserta tahun 1999. 12. Seminar Pemulihan Ekonomi Nasional, peran peserta tahun 1999. 13. Seminar Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara dalam rangka pembangunan OTDA, peran peserta tahun 2000. 14. Seminar Konsep Pendidikan Era Otonomi, peran peserta tahun 2001. 15. Diskusi isu kebijakan pendidikan di era otonomi, peran pemakalah tahun 2002. 16. Seminar dan lokakarya pengembangan kependudukan dan lingkungan hidup, peran peserta tahun 2002. 17. Lokakarya Kepala SLTP negeri atau swasta seprovinsi Sulut, peran peserta tahun 2003. 17. Seminar Strategi Pembangunan IPTEK Sulawesi Utara, peran peserta tahun 2004. 19. Simposium Nasional Inovasi Kepala Sekolah, peran peserta tahun 2006. 20. BIMTEK KTSP Kota Ternate Maluku Utara, peran fasilitator tahun 2008. Yang ke-21. BIMTEK KTSP Kota Bitung Sulawesi Utara, peran fasilitator tahun 2008. 22. BIMTEK KTSP Kota Manado, peran fasilitator tahun 2008. 23. Workshop pembahasan perangkat pendukung rintisan SKM atau SSN, peran peserta tahun 2009. 24. Asisten program SSN SKM khusus SMA Provinsi Maluku Utara, peran fasilitator tahun 2009. 25. Asisten program SSN SKM khusus SMA Provinsi Papua, peran fasilitator tahun 2009. 26. Workshop dan training of trainer fasilitator provinsi dan kabupaten kota region Makassar, peran fasilitator tahun 2009. 27. Asisten program SSN SKM 441 Sekolah Binaan DIP Pembinaan SMA Region Surabaya, peran fasilitator tahun 2009. 28. Workshop dan training of trainer fasilitator provinsi dan kabupaten kota region Manado, peran fasilitator tahun 2009. 29. Workshop KTSP bagi kepala sekolah dan guru SMA se-Kabupaten Kepulauan Sitaro di SMA Negeri 1 Siau Timur, peran fasilitator tahun 2009. 30. Workshop KTSP bagi kepala sekolah dan guru SMA se-Kabupaten Kepulauan Talaut di SMA Negeri 1 Lirung, peran fasilitator tahun 2009. 31. Seminar Internasional Sekolah bertaraf Internasional Universitas Kristen Satya Wacana Indonesia, peran peserta tahun 2009. 32. Pelatih implementasi sistem otomasi perpustakaan berbasis web MyCPSIS Pro khusus pengelolaan perpustakaan, peran peserta tahun 2010. 33. Seminar Guru Nasional, peran peserta tahun 2011. 34. Seminar Nasional Membangun Sistem Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, peran peserta tahun 2012. 35. Sosialisasi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, peran peserta tahun 2012. 36. Mengurangi benang kusut pendidikan Yayasan Kristen Dumim, peran pemateri tahun 2012.
37 Seminar Nasional APSI Implementasi Kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah, peran peserta tahun 2013. 38 Seminar Nasional APSI Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Implementasi Kurikulum 2013, peran peserta tahun 2014. 39 Seminar Nasional APSI Literasi bagi Pengawas Sekolah, peran peserta 2018. Yang keenam, pelatihan internasional. 1. School Administration Training Program Australian, South Australia and Adelaide tahun 1995. 2. Fellowship Comparative Study on School Based Management ICD USA tahun 2002. 3. The Third International Seminar 2009 Satya Wacana Christian University tahun 2009. 4. Training Workshop of ICT Based Learning for Teachers SMEO Regional Open Learning Center tahun 2010. 5. Green Economic for Sustainable Prosperity The University of Queensland Australia dan Unima Indonesia tahun 2011. Yang terakhir, the first international seminar on quality and affordable education University of Malaya, State University of Jakarta, University Teknologi Malaysia tahun 2012. Riwayat pelayanan Penatua Dr. Hermanus Bawo, Magister Sains. 1. Riwayat pelayanan khusus. Yang pertama, periode tahun 1986 sampai 1990, jabatan pelayanan sebagai Penatua Kolom 6, rekan sepelayanan Syamas Ibu L. Lera Wengke. Tahun 1990 sampai 1995, jabatan pelayanan sebagai Sekretaris BPMJ dan Penatua Kolom 6, rekan sepelayanan Syamas N. Morris. Tahun 1996 sampai 1999, jabatan pelayanan sebagai Sekretaris BPMJ dan Penatua Kolom 8, rekan sepelayanan Syamas HS Bakari Lengko. Tahun 2020 sampai 2005, mohon maaf kami ulangi, tahun 2000 sampai 2005, jabatan pelayanan sebagai Sekretaris BPMJ dan Penatua Kolom 12, rekan sepelayanan Syamas Victor D. Halean. Tahun 2005 sampai 2009, jabatan pelayanan sebagai Penatua Kolom 12, rekan sepelayanan Syamas Sarce Lera Hosang. Tahun 2010 sampai 2013, jabatan pelayanan sebagai Ketua Pria Kombapa Gemim Kanaan Winenet. Tahun 2014 sampai 2017, jabatan pelayanan sebagai Ketua Pria Kombapa Gemim Kanaan Winenet. Tahun 2021 sampai 2022, jabatan pelayanan sebagai Penatua Kolom 15, rekan sepelayanan Diaken Rode Lawendatu. 2. Riwayat pelayanan lainnya. Periode atau masa tugas. Selama 3 periode, mulai tahun 1996 sampai 2009, jabatan pelayanan sebagai Sekretaris Wilayah Bitung 2. Tahun 2014 sampai 2017, jabatan pelayanan sebagai Ketua Pria Kombapa Wilayah Bitung 12.
Pada tahun yang sama, 2014 sampai 2017, jabatan pelayanan sebagai Wakil Sekretaris Pria Kombapa Sinode Gemim dan Pencetus Panji Yosua Sinode Gemim. Tahun 2010 sampai dengan 2018, jabatan pelayanan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Gemim Kanaan Winene. Tahun 2016 sampai 2019, jabatan pelayanan sebagai Wakil Ketua Yayasan Asep Ermenas bidang sekolahan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, dan Dewan Pengawas atau salah satu pendiri organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia. Daftar riwayat ini telah ditulis oleh almarhum sejak tanggal 1 Juni 2000. Demikian riwayat almarhum Bapak Dr. Hermanus Lowell, Magister Sains. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Melayat pada keluarga besar Bawu Tumengkul dengan dipanggilnya Bapak Dr. Hermanus Bawu, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maris Mantili, pekerja Gemim dan Persus, Pendeta Joyce Sondak MTH. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hari, tanggal, jamnya, jam berapa orang dipanggil oleh Tuhan. Karena semua itu sudah menjadi rahasia ilahi. Bisa saja saat ini kita ada baku datang. Setelah orang pulang, dengar, tadi juga ada baku datang. Tahu-tahu enggak ya? Nah inilah. Semua orang ada dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karenanya selama orang masih hidup, masih bernafas yang diberikan Tuhan kepada kita semua, mari orang saling mengasihi satu sama yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti anak saya ini Nus ini saya anggap anak, karena dia waktu saya jadi ketua jemaat di Kanaan Binenet ini tahun 86, Nos ini jadi sekretaris jemaat. Luar biasa. Dia telah memberikan ide-ide yang bagus, pengalaman-pengalaman
dia masih muda tetapi Nus ini pinter dan suka belajar. Mengapa saya panggil dia Nus? Saya tidak pernah memanggil dia Hermanus atau Bapak Bawu. Karena Nus ini panggilan kesayangan saya sebagai anak saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia telah berbakti di jemaat ini. Banyak karya-karya yang dia sudah berikan di jemaat ini sampai pembangunan gereja. Waktu itu gereja kami masih dalam keadaan gereja Pitake. Itu belum ada pendeta di jemaat kami. Jadi saya diangkat sebagai ketua jemaat. Bapak Ibu sungguh mati. Waktu itu saya belum tahu apa-apa. Saya pegawai pelelangan, tahu-tahu, aduh, akan ya Tuhan. Sungguh mati Bu Pendeta. Berdoa Tuhan, jangan permalukan saya. Bapak Ibu, waktu saya naik di mimbar pertama kali, Bapak almarhum, waktu itu dia wali kota Bitung, Pak Serundaya. Dia duduk di depan. Saya sudah berdoa di konsistori, saya katakan Tuhan, Bapak Serundaya yang suka begini, tentu DPD, aduh, oh ibu kamu kok saya mau naik mimbar. Memang dukda, biar lesto pendeta. Saya ini ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu kami baru 4 kolom. Karena dengan ada Nus sebagai sekretaris, suami saya sebagai ketua menjadi 18 kolom. Dan kami juga sudah memekarkan 2 gereja, yaitu gereja Puncak Kanaan dan Lemah Kanaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Nus ini ada Ibu Kapo. Dia memegang tangan saya. Dia pegang tangan saya sekuat-kuatnya. Aduh, hampir ini boleh terlepas. Kasihan. Padahal dia so sakit. Bapak Ibu, luar biasa. Rupanya dia mau mengatakan selamat tinggal kepada saya waktu itu. Dia ramas tangan saya. Hampir mulai terlepas. Tetapi kami datang berdoa supaya Bapak Nus ini boleh sembuh besar. Hari ini Nus pergi ke rumahnya di kota. Karena rumah dari Nus sudah selesai. Sehingga Tuhan sudah memanggil untuk menempati rumahnya yang indah, yang tidak ada air mata lagi. Orang di sini masih simpang. Sesedikit orang masih ketinggalan. Hadirin yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kiranya untuk berjumpa di Yerusalem baru, tempat yang indah dan tidak ada air. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga, memberikan keluarga supaya keluarga tetap aman, tentram. Hari ini semua kita datang ke rumah duka ini untuk memberikan dorongan support kepada keluarga, memberikan penghiburan.
Dan karena itu tanpa diundang kita semua hadir di tempat ini. Itu semua hanya karena bagian dari apa yang telah dirangkaikan dengan indah dalam perjalanan kehidupan kita manusia, yang pada akhirnya kita juga akan kembali kepada rumah Bapa. Kita adalah dalam antrian panjang, tinggal menunggu kapan, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh penasihat jemaat dalam sambutannya. Karena itu pertanda pertegas kehadiran kita adalah bagian dari penderitaan kita dalam hidup di dunia ini. Orang memang semua tahu hubungan kami, Pak Bowo dengan kami, walaupun memang jaraknya jauh sekali. Tapi pribadi perilaku menyangkut seorang bapak memang terkesan ada di figur Bapak Bowo ini yang lebih banyak kita kenal. Kita memang lebih banyak memanggil Bapak Bowo, jarang panggil Hermanus, apalagi Nus. Karena itulah kemudian Bapak Bowo ini dulu memang waktu masuk SMP Pakusunan, SMP terbuka, baru ganti dengan Mama. Jadi Mama dulu kepala sekolah SMP terbuka pertama. Di Indonesia itu ada 2 hanya SMP terbuka. Sehingga kemudian setelah itu pergantiannya Pak Bowo melanjutkan. Pas Pak Bowo melanjutkan, hari itu juga ditetapkan harus berangkat ke Australia. Waktu itu berkeluar dari Mama, udah waktu berapa bulan begini Mama di Australia. Cerita tentang Australia ini pasti semua orang tahu pada saat itu, bilang luar negeri sesuatu yang luar biasa. Karena itulah kemudian Pak Bowo mengetahui itu, bagaimana upaya mereka dalam membangun dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Di Indonesia ada 2 SMP terbuka, satu di Pulau Lembek, SMP Negeri Kusuman, satu di Riau. Sehingga orang tua pun kami diperpanjang masa pensiunnya dari 60 nanti pensiun 61, karena mesti selesaikan dulu tentang SMP terbuka ini yang pertama diberlakukan. Sehingga pada saat itu mungkin karena karir Pak Bowo dan pengalamannya, diminta beliau yang harus jadi kepala sekolah di SMP Negeri Kusuman. Karena itulah kemudian perjalanan kita punya hubungan baik juga dalam beberapa segi kegiatan kepolitikan, maupun karena dulu kan semua orang tidak bisa bedakan kalau partai penguasa itu ada hubungan dengan ASN. Kalau era-era setelah mulai pilkada langsung orang sudah mulai takut karena ancaman hukumannya begitu jelas. Dulu ada pegawai negeri sipil tetap jadi pengurus partai. Nah karena itulah kemudian saya ikut terlibat beberapa kegiatan dengan Pak Bowo, sehingga kita bersama-sama dalam juga dengan baju adat. Karena itu bagi kami pemerintah, kerja kebudayaan, pemerintah, gereja, dan masyarakat adalah bagian integrasi yang perlu sama visinya. Tidak boleh dibedakan dan dipisahkan hanya karena mungkin ada gereja juga ada diisi oleh politik. Politik itu suci putih, sama seperti kita tergantung kepada manusianya siapa yang akan saat ini. Dan kami percaya keluarga yang berduka ini, karena mereka juga adalah rata-rata pelayan Tuhan, akan sangat kuat mengerti memahami bahwa bukan soal berapa lama Papa tinggal di dunia ini, tapi diukurlah betapa Bapak punya waktu yang diisi paling besar untuk mendidik, untuk melayani, untuk mengajari, dan terlebih untuk mengembalakan kepada Tuhan. 3 komponen bakti inilah yang akan menjadi ukuran nilai penghargaan yang besar yang kita sandang sebelum kita balik ke rumah Bapa di sorga yang bakal. Karena itu sekali lagi Kota Bitung, tapi tadi pun saya suruh cek dulu protokol, cek kalau ada dari Komisi Preko Bapak Sinode Bumi, karena beliau pernah menjabat wakil sekretaris di PKB Sinode Bumi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Bowo Tumengkol, kepada keluarga besar pendidikan, kepada teman-teman pelayan Tuhan yang hadir, dan seluruh tetangga di wilayah di tempat ini. Atas nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bapak Hengkio Nandar, sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Shalom.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan kita Yesus Kristus, kita ikuti penyerahan tanda kasih dari istri Ibu Adolfina Tumek. Suamiku, aku tahu bahwa semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Olehnya, walaupun berat rasanya hati ini tidak mampu menerima kenyataan, tapi semua kuserahkan kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Penghibur yang sejati. Kita telah mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga selama 39 tahun. Kita bersama karena ada dalam sukacita, dalam duka cita, dalam pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan. Semua itu akan terus menjadi kenangan yang indah dan abadi di hatiku, tak akan pernah terlupakan. Suamiku, engkau menitipkan anak-anak dan cucu-cucu kepadaku yang pintar, manis, anak-anak kesayangan kita yang Tuhan titipkan. Tuhan Yesus pasti akan memampukan. Kenangan indah tentang akan selalu ada di dalam hati kita. Selanjutnya, Papa, berat rasanya kaki ini melangkah tanpamu. Engkau adalah papaku, guruku, temanku, sahabatku, sang motivator, penyemangat dalam hidupku, contoh dan teladan dalam hidupku. Engkau mengajarkan tentang arti sebuah kehidupan harus diisi dengan kesabaran, ketabahan, keulatan, semangat dan ketekunan dalam menghadapi kerja pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau seorang pekerja keras yang tidak pernah mengenal lelah, pantang menyerah. Engkau tidak akan menyaksikannya lagi, tapi Anda serahkan semua itu untuk papa, mama, istri, anak-anak, keluarga, untuk hormat kemuliaan kepujian nama Tuhan. Selamat beristirahat papaku di dalam keabadian bersama Bapa di Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya penyerahan tanda kasih dari anak Cynthia. Papa suka saya tinggal 4 orang semua.
tapi kenangan indah. Selama 19 tahun dia boleh ada di papa paling bangga buat Anti. Anti tidak akan pernah lupa. Papa perhatian, papa sayang, papa sabar dalam menghadapi semua Anti keadaan. Orang sayang papa, tapi Tuhan lebih sayang. Selamat jalan papa. Tuhan Yesus menyambutmu. Cucu-cucu Casey, Gwen, Alona akan menyerahkan tanda kasih. Opa, air mata ini tidak akan mengembalikan Opa dari kematian, tapi lewat pemberian kasih ini kami mau menyampaikan terima kasih untuk kasih sayang Opa selama kami bersama-sama dengan Opa. Kami berjanji kami akan menjadi anak menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati orang banyak. Selamat jalan Opa. Di akhirat nanti kita akan berjumpa. Adik almarhum Joni, Robi, dan Rina, engkau adalah kakak yang sungguh-sungguh baik, sangat memperhatikan kami. Kami mengenalmu sebagai pribadi yang rela berkorban untuk keluarga. Kami sangat mengasihimu kakak, tapi Tuhan Yesus lebih mengasihimu. Kembalilah kepada Sang Pencipta, Pemilik kehidupan, Yesus Kristus, yang nantinya mempersatukan kita terus di dalam kenangan indah yang pernah kita ukir bersama dalam satu keluarga yang selalu bergantung kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, tetap tegar, tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus yang mempunyai hidup dan kehidupan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Yesus memanggil aku dan kau. Adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang tidak meninggalkan ciptaannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dinyatakan bagi kaum keluarga yang tengah berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Amin. Rumah Bapa di sana,
dalam firman penghiburan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga